Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulia, mahasiswi program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Di sini saya akan membahas materi tentang tipe data loop dalam Python, yang mana untuk menyelesaikan tugas mata kuliah struktur data oleh dosen Pak Firman Pratama Eskom Mkom. Langsung saja masuk ke materinya. Di sini saya akan membahas tentang loop Python, ada for loop, dan ada juga while loop. Nah, apa sih itu while loop dan for loop? Nah, untuk while loop ini adalah salah satu struktur data, adalah salah satu tipe data untuk mengkontrol perulangan dalam pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode selama kondisi tertentu benar. Sedangkan untuk for loop ini adalah struktur kontrol perulangan lainnya yang digunakan untuk mengulangi sejumlah elemen atau iterasi tertentu. For loop lebih umum digunakan untuk mengulangi elemen dalam suatu rangkaian seperti list, tuple, atau string. Kita langsung saja masuk ke materinya, ke Visual Studio Code-nya. Ya. Oke, di sini saya udah menyiapkan sebuah programnya, kodenya. Di sini ada while loop atau maaf, atau while loop. While loop itu sambil ya, while itu artinya sambil, dan kalau while loop itu berarti loop sementara gitu. Jadi dengan perulangan sementara ini dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan selama kondisi benar yang tadi sudah dijelaskan ya. Dan ini adalah contohnya, contoh programnya, di mana ini tuh cetak I selama I kurang dari 6. Print I sama I plus sama dengan 1. Jadi nanti itu keluarannya 1 terus 2, 3, karena ditambah 1 ditambah 1, tapi kurang dari 6. Terus selanjutnya ini break statement, yaitu pernyataan istirahat. Dengan pernyataan break ini kita dapat menghentikan perulangan meskipun selama kondisi benar. Seperti ini. J sama dengan 1, while J sama dengan 6, print J, if J sama dengan 3, break J plus 1. Jadi meskipun while J itu kurang dari 6, tapi jika udah nyampe ke 3 itu diberhentikan. Oke. Selanjutnya continuous statement. Nah, untuk yang ini continuous statement, pernyataan lanjutan ya. Untuk ini dapat menghentikan iterasi saat ini dan dilanjutkan dengan iterasi berikutnya. Jadi ketika udah 3 nih, if K sama dengan 3 itu, lanjutkan print K-nya. Terus else statement ini adalah pernyataan lain. Jadi dapat menjalankan suatu blok kode suatu kali ketika kondisi tidak lagi benar. Nah, oke. Lanjut ke for loop. Untuk for loop ini tadi sudah dijelaskan bahwa for loop perulangan digunakan untuk menggunakan iterasi pada seluruh sequence, bisa berupa daftar, tuple, kamus, himpunan, atau string. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini tuh kurang mirip dengan kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain dan berfungsi lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam pemrograman berorientasi objek lainnya. Dalam perulangan for,
kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar tuple set dan lain-lain. Contohnya, ini ada contoh untuk mencetak setiap buah dalam daftar buah ini ya. Ada juga ini looping through a string. Ini tuh looping through string, oke. Atau perulangan melalui string. Terus ada break statement. Ini contohnya untuk melakukan pemberhentian ya, kayak tadi. Sama aja kayak yang apa namanya ini tuh while. Continuous statement rank function. Kita masuk ke rank function atau fungsi rentang. Nah, fungsi rank ini mengembalikan urutan angka mulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada nomor tertentu. Yang ini menggunakan fungsi rank ya. Dan fungsi rank juga defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter rentang 2 dan 6 yang ini, yang mana berarti nilai 2 hingga 6 tetapi tidak termasuk 6. Terus di sini juga ada else in for loop, lain di for loop ya. Kata kunci else di a for loop menentukan blok kode yang dibuat dieksekusi ketika loop selesai. Nih, di sini ada for x in rank 6, print x, else, print finally finished. Jadi cetak semua angka 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika perulangan telah berakhir. Selanjutnya ada nested loop bersarang. Oke. Terus ada juga fast statement atau pernyataan lulus. Jadi untuk menghindari kesalahan, for tanpa konten masukkan pernyataan fast. Oke. Ya ini ya. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.